Ya, perkembangan pasar modal di Jawa Tengah, kalau kita lihat dari sisi indikator jumlah investor saat ini kurang lebih sekitar 1,7 juta investor di Jawa Tengah, dimana kalau kita breakdown sekitar 47%-nya itu adalah investor di instrumen saham. Kita tahu di pasar modal itu ada instrumen saham, kemudian obligasi, dan juga reksadana. Untuk upaya perusahaan sekuritas dan BEI untuk menjaring investor lokal seperti apa? Ya, kami melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman ya, literasi masyarakat terkait bagaimana berinvestasi di pasar modal. Per 2024 kemarin kami sudah menyelenggarakan sekitar 500 sampai 600 kegiatan edukasi dengan beberapa audien, baik itu di kalangan kampus maupun masyarakat umum. Okay. Kalau perkembangan pojok bursa di sejumlah kampus seperti apa Pak? Kalau galeri investasi di perguruan tinggi saat ini mencapai 900 galeri investasi, tetapi kalau di Semarang dan sekitarnya itu sekitar 45 galeri. Tetapi kalau kita jumlahkan dengan seluruh kampus di Jawa Tengah, itu kurang lebih sekitar 150 galeri investasi. Itu cukup berdampak nggak Pak untuk menarik para investor di kampus-kampus itu? Ya, dari kampus kami mendapatkan banyak sekali investor, karena memang investor secara keseluruhan ya di pasar modal itu mayoritas adalah di rentang usia 18 tahun sampai usia 25 tahun. Itu mencapai sekitar 70% dari total populasi investor di pasar modal. Sehingga kalau kita lihat, kebanyakan adalah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Apa sih yang upaya yang dilakukan BI untuk menarik investor kalangan muda itu Pak, selain di pojok kampus itu? Kalau di galeri investasi di kampus dulu ya, ini sebenarnya adalah proses link and match, karena kita tahu di fakultas ekonomi dan beberapa fakultas yang lain di perguruan tinggi itu ada mata kuliah pasar modal, sehingga kita harapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran mata kuliah tersebut di kampus, tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga ada prakteknya. Nah, dari situ terciptalah investor-investor muda dari kampus. Tetapi kalau di luar kampus, kami juga menyelenggarakan edukasi, kita sebut namanya sekolah pasar modal untuk masyarakat umum. Ini bisa kita selenggarakan di kantor kami, di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, dan juga di beberapa tempat di luar kantor. Kalau sejauh ini bagaimana karakter investor lokal Bapak di Jawa Tengah? Kalau kita berbicara karakter investor, maka kita bisa mapping itu menjadi dua ya. Investor yang masih risk averse ya, mereka yang kurang begitu suka resiko, itu adalah cocok untuk instrumen misalkan obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap. Tapi ada juga investor yang memiliki profil risiko itu moderat ya, lebih ke agresif, itu mereka cocok untuk investasi di instrumen saham. Gitu. Oke. Kalau anak muda sendiri banyak kan kemana Pak? Yang tadi kalau anak muda lebih banyak di saham memang. Di saham. Lebih menguntungkan atau gimana itu Pak? Ya, sesuai dengan karakteristik saham ya. Jadi memang ini instrumen yang memberikan potensi keuntungan yang lebih bagus ya, yang lebih optimal. Tetapi memang kita tahu saham ini memiliki karakteristik resiko yang cukup agresif juga ya, dilihat dari fluktuasinya. Tapi justru itu lebih disenangi oleh investor di rentang usia muda. Kalau karakter apa yang sudah dilakukan dengan melihat karakter itu Pak, terlebih di tengah kondisi pasar yang sangat fluktuatif gitu. Ya, tetap kita akan mencoba untuk mapping ya, dari peserta edukasi kita lihat risk profile-nya ya, atau risk appetite-nya, apakah dia masuk ke dalam risk averse ya, konservatif,
ataukah dia masuk ke dalam risk taker, moderate cenderung agresif tadi. Dari situ kita menyarankan untuk berinvestasi di instrumen yang sesuai dengan risk profile mereka.